Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kalian sehat dan tetap bisa mengikuti pelajaran walaupun belajar dari rumah. Nah, sekarang masih bersama saya Pak DJ atau Muhammad Junaidi Lubis dalam materi seni lukis pada pembelajaran seni budaya. Oke, kita langsung mulai saja pembelajaran yang akan membahas tentang alat dan bahan seni lukis. Siap semuanya? Nah, kalau siap, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pegangan untuk kalian semua. Oke, kita akan segera mulai. Pada agenda pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, alat lukis seperti pensil kuas, pensil arang, krayon dan pastel, cat minyak, cat akrilik, cat tekstil, tinta bak atau tinta Cina, palet, dan pisau palet. Lalu yang kedua adalah media seni lukis. Walaupun media seni lukis ini biasanya menggunakan kertas atau kanvas, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan media-media lain seperti barang-barang yang ada di sekeliling kalian. Ya, misalnya ada papan yang tidak terpakai atau ada baju atau mungkin media-media yang lain yang bisa dijadikan tempat untuk kalian berkarya. Oke? Lalu yang ketiga adalah jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, dan terakhir adalah teknik berkarya seni lukis. Siap? Kita mulai alat dan bahan seni lukis. Nah, media berkarya seni rupa dua dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan media yang digunakan sesuai dengan jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, ya, tergantung dari teknik yang dipakai. Nah, sebelum memulai untuk melukis, sangatlah penting untuk mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan nantinya serta pengertian dan fungsi dari masing-masing alat dan bahan tersebut. Yang pertama adalah pensil. Nah, jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan, ya. Ada kode huruf B dan H, ya. Pensil B itu yang menandai kode bold, artinya itu tebal, ya. Kalau hard, H, itu artinya lunak. Nah, semakin B-nya semakin tinggi, semakin tebal lah pensil. Tapi semakin H-nya tinggi, semakin lunak lah atau semakin tipis lah pensil tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kuas. Nah, kuas yang dipakai sangatlah berpengaruh terhadap hasil lukisan. Kuas sendiri ada banyak macamnya, ya. Ada mulai dari bulu yang kecil, meruncing, hingga yang bulu lebar, lurus, dan tebal miring. Semua itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kuas yang bagus biasanya bulunya berwarna krem. Oke. Selanjutnya adalah pensil arang atau karyoal, ya. Terbuat dari sejenis arang halus dan biasanya digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam pekat dan agak sulit untuk dihapus. Nah, lalu yang keempat ada krayon, ya, atau pastel. Nah, dua jenis media ini secara bentuk hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membeli, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Nah, pastel biasanya terbuat dari kapur dan pengikat cair dan transparan. Untuk mengikat pigmen dengan kapur pastel, ya, sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kesilin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilat dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang mengkilat dan sedikit berminyak.
Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpih, sehingga tidak mengotori tangan dan baju ketika sedang menggambar. Lalu yang kelima ada cat minyak. Nah, cat minyak ini adalah cat yang dicampur dengan minyak sehingga pengikat pigmen warna. Cat minyak memiliki sifat pigmen yang cemerlang. Lalu yang keenam cat akrilik, ya, cat yang berbentuk serbuk atau pasta. Cat akrilik terbuat dari campuran bahan sintetik seperti resin dan polivisin asetate yang cepat kering. Nah, lalu yang ketujuh adalah cat tekstil. Cat tekstil adalah cat yang juga berbahan dasar air. Cat ini bisa digunakan untuk melukis di atas media kain, misalnya baju, sepatu, tas, dan kemudian harus disetrika setelah kering, ya. Lalu yang kedelapan ada tinta bak atau tinta Cina. Nah, tinta Cina ini biasanya digunakan untuk membuat karya tulis atau kaligrafi. Pada umumnya tinta Cina dibagi menjadi dua bentuk, yaitu padat dan cair. Tinta padat harus diencerkan dengan air terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang kesembilan ada palet, ya. Palet adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan ke kanvas. Palet yang bagus adalah palet yang bersifat licin karena minyak tak dapat meresap ke dalamnya. Oke? Lalu yang terakhir adalah pisau palet. Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapat komposisi warna yang rata namun banyak maestro lukis menggunakan sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media seni lukis. Nah, media lukis ada dua, yaitu kertas dan kanvas. Ya, kedua ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi kalian juga bisa menggunakan media yang lain, ya, seperti kain atau papan atau plastik, kaca dan lain sebagainya. Ya. Baik, masih bisa kita lanjutkan? Nah, oke. Selanjutnya, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Oke, yang pertama adalah lukisan al fresco. Nah, ini dia lukisan al fresco. Lalu yang kedua adalah lukisan al secco. Nah, ada penjelasannya di gambar ini. Lalu yang ketiga adalah lukisan tempera. Nah, lukisan tempera bisa dijelaskan di sini dan terakhir adalah yang keempat adalah mozaik. Oke? Selanjutnya yang kelima, lukisan kaca. Lalu yang keenam, lukisan cat air atau akuarel. Yang ketujuh, ada lukisan cat minyak atau plakat. Lalu kedelapan, lukisan akrilik. Nah, yang kesembilan ini adalah lukisan batik. Nah, di situ ada contohnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke teknik berkarya seni lukis. Seni lukis adalah cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi. Nah, ini perlu cara khusus untuk berkarya seni lukis. Yang pertama, kalian harus memunculkan gagasan terlebih dahulu. Nah, mengembangkan imajinasi yang berasal dari apa yang kalian pikirkan atau pengalaman orang lain, bisa melihat objek secara langsung, melihat dari buku atau majalah, internet mungkin, atau melihat lukisan yang lain, dan mengunjungi kegiatan seni lukis seperti museum lukis, pameran lukis, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, media berkarya. Bahan dan alat ini harus benar-benar kalian tentukan terlebih dahulu, ya. Misalnya, ya, menggunakan kertas karton, manila, atau bahkan hanya kertas AVS bisa dijadikan media untuk melukis.
menggunakan tembok, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. Media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau juga bisa di permukaan benda pakai. Nah, misalnya kerajinan yang sudah jadi untuk dilukis. Atau bisa menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, atau pastel. Nah, sekarang menentukan teknik. Nah, menentukan teknik ini biasanya ada beberapa teknik dalam melukis, ya. Ada teknik akuarel yang akan menghasilkan warna yang transparan, atau teknik plakat, warna yang sangat tebal, atau teknik goresan ekspresif, ya. Ini dengan goresan-goresan, jari jemari, mungkin ada kuas dan lain sebagainya. Atau teknik tebal dan bertekstur, ya. Dan terakhir ada teknik timbul. Oke. Yang selanjutnya adalah membuat sketsa. Sebelum kita membuat lukisan dengan menggunakan tinta, kita harus buat sketsa terlebih dahulu, ya. Nah, baru. Dan yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Itulah materi kita kali ini, dan saya berharap ya kalian bisa menyimak video ini dengan baik, karena saya perhatikan kemarin-kemarin mungkin kalian agak jenuh, bosan, tapi kalian harus tetap semangat ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan, pakai masker jika pergi dari rumah, tetap jaga jarak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu akan membantu saya untuk mengembangkan channel di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.